Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, perlu kita juga mengucapkan terima kasih sama Linswell yang telah memberikan medali emas untuk Indonesia. Wushu. Ya. Kompetitor terberat untuk cabang ini apa? Negara mana? Malaysia, Vietnam. Malaysia, Vietnam. Gitu. Kamu sendiri ternyata sudah tertarik wushu sejak kecil ya? Ya, sejak umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Waduh, kalau gitu sekarang kita akan lihat bagaimana Linswell Kwok dalami wushu sejak usia 9 tahun. Iya, itu apa dia. mungkin emang keluarganya juga jago-jago wushu atau gimana? Satu sih abang saya, dia dulunya suka wushu. Saya dulunya nggak suka sama sekali. Jadi dari dia diperkenalkan dan orang tua saya mendukung dari sana. Oh gitu. Kenapa pilihnya wushu bukan yang lebih keras lagi gitu, catur gitu atau yang lain? Kenapa pilih Congklak, wushu? congklak. Ya, iya gitu. Karena mungkin ini olahraganya yang unik. Selain dia ada bela dirinya tuh seninya tuh sangat pekat gitu. Jadi ada seni dan bela diri di dalamnya gitu. Gitu. Ada beauty-nya juga untuk lihat olahraga itu ya. Iya. Seni wushu tuh dari negara Cina. kan Cina, ya. ha. Tapi waktu pas kemarin di Myanmar, Di Rusia. Cina Cina malah SEA bukan Games. kompetitor. SEA Pas, Games. di Rusia, saya nggak Oh di Rusia ya, yang medali perunggu ya? Tahun Di Rusia 2006. emas. Oh, Rusia malah dapat emas? Iya. Waduh, berarti memang Indonesia ini luar biasa ya. Bahkan negara asalnya pun kalah ya sama beliau ya. Yang sebenarnya juga kan pencaksilat juga sudah mulai dilombakan ya di ajang-ajang seperti itu. Jangan sampai Kita malah kalah. kita gitu juga ya. kalah. Sebenarnya apa sih di dalam wushu yang harus dikuasain untuk bisa bisa conquer sama olahraga ini? Yang pastinya tadi kesabaran, kelenturan, keseimbangan, dan pastinya niat dari diri sendiri, kerja keras kita. Karena kesabaran tuh sangat penting. Jadi belajar wushu tuh nggak hanya 1-2 tahun kita langsung bisa bertanding, dan prestasi itu nggak mungkin. Paling sedikit waktunya 4 tahun ke atas. Di sanalah baru kita mulai bertanding, itu juga belum tentu kita bisa berprestasi. Gitu. Oh gitu, berarti memang dibutuhkan intensitas dan juga komitmen ya. Ini dibuktikan juga kecil-kecil, Linswell juga telah mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden. Ini contohnya, mari kita lihat. Linswell terima penghargaan dari Presiden Tahun ini ya. tahun ini, tahun 2013. Dan sepertinya ini merupakan karir yang akan kamu geluti sampai ke depannya. Menurut informasi katanya kamu juga tertarik di bidang entertainment. Kata kamu juga kepengen menjadi seorang bintang film juga. Mungkin itu nanti ya kalau udah wusunya udah lebih lancar lagi, kan sekarang prestasinya lagi Lagi di maintain ya? ya step by step lah. Step by step ya. Oh gitu. Sepertinya sesuatu ini hampir sama ya Gita sama Linswell ya. Mereka dari kecil dan sudah berprestasi bahkan. Nah, tentunya juga mungkin yang sekarang ini mungkin sudah umurnya tidak kecil lagi tapi belum juga berprestasi, mulailah bikin prestasi. Nggak pernah ada yang terlambat Iya, ya kan? betul. Nah, berbicara mengenai seorang atlet yang menjadi bintang film, kita memiliki beberapa info yang tentunya juga mungkin ini cukup menarik. Yang pertama siapa ya, Steve? Yang pertama yaitu Dwayne Johnson atau dikenal sebagai The Rock. Ia merupakan atlet gulat profesional, lalu kemudian ia membintangi sejumlah film yang sangat hits seperti Rundown, Fast and Furious 5 and 6 dan juga The Scorpion King. Berikutnya dari Indonesia yaitu Joe Taslim adalah atlet judo yang meraih medali perak di SEA Games 2007 dan kemudian ia ikut membintangi film The Raid dan juga Fast and Furious 6. Ya. Hantam mereka. Berikutnya? Berikutnya yaitu Iko Uwais. Iko Uwais adalah atlet pencak silat. Pernah menjadi pesilat terbaik dalam kategori demonstration pada kejuaraan silat nasional tahun 2005. Dan kemudian dia bermain dalam film Rantau, The Raid, dan semakin melambungkan namanya dengan film-film lainnya. Wow. Penampilan perdananya Iko ya? Iko ya. Ada informasi katanya Linswell sebelum bertanding, ini seperti Gita juga. Kalau Gita sebelum bertanding kan make up dulu. Gita sebelum manggung, make up dulu. Ternyata Linswell sebelum bertanding, dia juga dandan dulu. Nah, ini ada foto-fotonya. Sebelum bertanding tak lupa berhias. Waduh, berhias loh tulisannya. Nih ada artikelnya sebagai atlet wushu yang berprestasi, Linswell peraih emas pertandingan SEA Games ke-26 di cabang olahraga wushu ini tidak lupa untuk menjaga penampilannya.
Meski menekuni olahraga keras tak membuatnya lupa berdandan. Butuh berapa lama untuk dandan? Setengah jam. Setengah jam? Setengah jam ya? Pakai ini nggak? Kagak. Iya ya. Berat. Siapa tahu mungkin seperti Syahrini kan badai itu kan. Jadi mungkin bulu mata anti tendang. Seberapa penting sebenarnya penampilan untuk seorang olahragawan menurut kamu? Penting sih karena kan apalagi di wusu ini performance-nya tuh sangat penting. Jadi semenarik mungkin. Jadi jangan hanya di penampilan di jurus saja tapi penampilan diri sendiri gitu. Jadi dari penampilan sendiri itulah menampilkan bisakah kita juara dengan menjaga segalanya, penampilan dari semuanya. Kalau tiba-tiba lagi tanding ada produser yang nawarin, wah perlu main film nih, terima nggak? Mesti nanya dulu. Kamu semuanya ditanyain. Masih kontrak atlet soalnya kali ya. Dan mereka juga masih dalam pengawasan orang tua gitu ya. Nah, untuk kalian berdua nih sebagai yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Sebenarnya pernah ada diskriminasi nggak di dunia kalian nih? Dunia nyanyi gitu. Apalagi bertemunya sama orang-orang yang lebih tua kebanyakan. Pernah nggak dianggap, wah masih kecil nih, misalnya protes saya nggak suka gini, kayaknya nggak pantas. Lalu kecil mau tahu apa? Pernah ada hal seperti itu nggak? Wah sering sih, sering. Sebenarnya iya, dan apalagi waktu itu dulu aku pertama kali keluar kan aku umur 13 tahun. Waktu itu masih yang selalu satu panggung dengan nggak ada yang sumuran lah gitu istilahnya gitu. Jadi kadang suka ya gitulah kadang wah ini masih anak kecil apa segala macam gitu. Cuman aku justru itu sebagai tantangan sih buat aku gitu. Maksudnya aku nggak mau cuman dianggap sebagai seorang anak kecil gitu yang sekarang nyoba nyanyi gitu, tapi pengen selalu ngebuktiin bahwa ya memang dunia aku di situ gitu. Kecil kelihatan tapi kemampuannya mah udah orang dewasa istimewa gitu ya. Kalau boleh tahu pernah nggak ada yang pernah ibaratnya kayak mungkin memandang sebelah mata tapi sekarang sudah tahu siapa Gita Gutawa kemudian langsung berubah? Ya mungkin juga dulu tuh orang-orang pikirannya wah nih gara-gara anak Erwin Gutawa nih bisa nyanyi apa segala macam, itu sering banget sampai sekarang mungkin dibayang-bayangin gitu juga. Tapi ya balik lagi itu semuanya aku jadikan tantangan juga sih gitu. Makanya juga sekarang aku lebih banyak belajar, aku juga belajar untuk akhirnya sekarang juga aku bisa mandiri juga, bisa ngeproduserin sendiri, mau nyoba juga untuk aransemen sendiri, bikin lagu sendiri apa segala macam gitu. Tetap respect sama papa pastinya gitu, cuman mencoba untuk nyari jati diri sendiri. Siapa Gita Gutawa? Ya itu perlu respect karena seseorang baru akan terlihat setelah diketahui jati dirinya seperti apa ya. Nah, Linswell sendiri nih pasti juga pernah bertanding dengan orang-orang yang usianya di atas kan? Iya. Pernah ada perasaan minder duluan apa mungkin kayaknya mental harus kuat nih gitu. Dikalahkan secara mental atau gimana? Dikalahkan secara mental atau gimana? Pernah pastinya. Pertama kali saya kejuaraan dunia di Kanada, saingan saya itu adalah juara dunia sebelumnya dan juara Asian Games. Mereka umur berapa? 25, 26. Kamu sekarang berapa? 22. Waktu waktu itu saya masih 18. Wow. Tapi akhirnya menang apa enggak? Menang. Karena mungkin yang saya pikirkan itu ya udah mereka juara dunia, mereka latihan dan saya juga latihan, mereka kerja keras dan saya juga kerja keras. Apapun itu saya nggak peduli, yang penting saya menampilkan apa yang terbaik yang sudah saya latih. Selama ini saya sudah berlatih, saya harus pede, saya harus mental baja gitu, menunjukkan apa yang sudah selama ini saya latih. Dan di saat itu saya menang gitu. Waduh, pasti bangga banget ya. Udah lewat itu tantangan mentalnya. Sepertinya dua tamu kita ini adalah orang-orang yang telah membanggakan orang tuanya bahkan juga bangsanya. Nah, ternyata para orang tua yang ingin tahu seperti apa memaksimalkan bakat anak, ada metode yang tentunya juga mungkin sangat unik, bisa kita lihat semudah itu, tapi juga mungkin bisa menjadikan result yang benar-benar hampir sama dengan aslinya. Karena teman-teman kita udah nyobain juga gitu. Ya. Oke, baiklah. Ini adalah sebuah metode yang sangat unik dan kemana-mana kita akan kembali di Tonight Show.